Puji nama Tuhan, kita dapat berkumpul lagi dalam kasih-Nya Tuhan, dalam hadirat-Nya Tuhan. Seberapa kita yang ada saat ini, kita yakin dan percaya. Ketika kita datang untuk menaikkan rasa syukur kita di hadapan Tuhan, apapun beban pergumulan kita yakin dan percaya. Ketika kita belajar untuk bersyukur, di situ kita akan merasakan kasih Tuhan, mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan yang sungguh nyata dalam hidup kita. Mari tenangkan hati dan pikiran kita, tundukkan kepala kita, dan kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah ya Roh Kudus. Di sore yang indah ini Tuhan, kami kembali masuk rumah-Mu yang kudus. Kami menghadap altar-Mu yang kudus Tuhan. Seberapa kami yang ada di sore yang indah ini Tuhan, dalam ibadah yang sisi keempat ini Tuhan, kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Lawatan urapan yang baru menjadi bagian dalam hidup kami. Ketika kami naikkan rasa pujian syukur kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan, kiranya kuasa-Mu Tuhan yang selalu melingkupi hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupa. Mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan
Engkau. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan
kami sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya benih firman yang akan kami dengar Tuhan Yesus, yang mampu memulihkan hidup kami, terlebih tubuh-Mu yang kudus, darah-Mu yang suci ya Bapa. Kiranya yang mampu menyucikan hidup kami, yang mampu buat kami bertahan Tuhan, apapun situasi dalam hidup kami Bapa. Kami yakin dan percaya kami tetap akan berkata Tuhan Yesus ajaib dalam hidup kami. Tuhan Yesus sanggup memulihkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab anugerah-Mu ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, berterima kasih buat kasih-Mu. Hanya anugerah-Mu
kali di bidang hamba-Mu Bapa. Benih firman yang akan ditabur bagi setiap kami yang ada saat ini Tuhan. Biarlah bertumbuh berbuah hanya berhormat untuk bagi-Mu nama-Mu Tuhan. Bagi setiap kita yang siap untuk benar kebenaran firman Tuhan. Sama-sama saya katakan amin. Shalom. Shalom. Ya, selamat sore. Puji Tuhan kalau saat ini atau sore hari ini kita boleh ada di tempat ini. Kita percaya bahwa hidup kita boleh ada itu karena tangan Tuhan menopang. Amin. Sampai hari ini kita boleh memuji Tuhan. Hati kita boleh bergembira, tubuh yang sehat, boleh melihat semuanya dengan baik. Saya percaya itu karena Tuhan yang menolong hidup kita. Kita buka firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-17. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-17 ayat 28. Ya, saya akan bacakan bagi kita bagian yang pertama saja. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Ada 3 hal di sana. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Ini perkataan Rasul Paulus ketika dia melayani Tuhan. Dan dia boleh mengatakan bahwa sebab di dalam Dia, Bapak Ibu tahu kan, Rasul Paulus ini seorang yang dipanggil bukan karena daripada murid-murid Tuhan, tapi dia dinampakkan Tuhan sendiri ketika dia dalam perjalanan. Bahkan rencana yang dia buat, rencana jahat, Tuhan bisa rubah dan jadi rencana yang baik. Makanya ketika dia pelayanan, ini berbicara waktu Paulus ada di Athena. Dia boleh berkata-kata kepada orang-orang yang ada di sana. Ada satu poin yang penting. Dia katakan bahwa sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Kita itu siapa? Kita itu ya kita semua. Kalau pada saat itu Rasul Paulus katakan kepada orang-orang di Athena, tapi hari ini Tuhan katakan kepada saya dan saudara, jadi berfungsi buat kita juga. Jadi seolah-olah Tuhan mengatakan, sebab itu berarti ada sesuatu yang dijelaskan ayat-ayat sebelumnya. Jadi dia mau mengatakan bahwa apapun yang terjadi, mereka bisa melayani, mereka bisa memberitakan Injil, mereka bisa melayani orang lain, mereka bisa membina orang lain kepada kebenaran. Yaitu satu poin bahwa kalau di luar daripada itu kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Engkau bisa bergerak, bisa hidup, bisa ada. Coba bayangkan yang punya anak, waktu anaknya masih ada di dalam, kita tahu nggak dia bergerak? Nggak tahu. Ya ibu hamil merasakan, tapi 5-6 bulan tak tahu, tapi nggak tahu dia ngapa-ngapain. Entah matanya buka, matanya tutup, siapa yang tahu coba? Kadang-kadang dokter juga bingung. Seringkali prediksinya laki, keluarnya perempuan. Kadang-kadang prediksinya perempuan, keluarnya laki. Jadi itu artinya berarti hidup kita itu dalam rahasia Tuhan. Amin. Tidak ada yang tahu. Beberapa tahun yang lalu, suatu saat ada acara Natal. Ini sudah mau dekat Natal, tinggal 2 bulannya. Ada seorang pendoa syafaat, dia berdoa seperti ini. Terima kasih Tuhan, 1 tahun ke depan yang semuanya masih rahasia. Waktu itu saya teringat masih rahasia. Saya menyimpan hal itu dalam hati. Ternyata di bulan yang kelima juga ada sesuatu terjadi dengan hidup saya bersama keluarga. Baru saya teringat doa itu. Semuanya masih rahasia, tidak ada yang tahu. Siapa yang tahu 1 jam ke depan mau ngapain? Tidak ada yang tahu. Kalau seandainya orang tahu 1 jam ke depan dia kecelakaan di situ, dia nggak mungkin lewat situ. Atau mungkin 1 jam ke depan ada sesuatu yang terjadi dengan dia di situ, nggak mungkin dia berada di situ, kan dia tahu. Tapi ternyata hidup kita ini ternyata rahasia, tidak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Dan untuk itu kalau mau tahu harus bertanya kepada Tuhan.
Kalau nggak pernah bertanya, bagaimana mau tahu? Sesuai dengan tema kita kemarin, tergantung padanya. Tergantung ya, tergantung itu terserah. Tidak ada yang tahu. Dia mau ngapa-ngapain, tidak ada yang tahu. Entah dia mau jadikan hidup kita seperti apa, tidak ada yang tahu. Waktu dia membentuk saya kan saya tidak tahu kalau hidungnya udah pesek begini. Kan tidak ada yang tahu, saya sendiri pun tidak tahu. Orang tua pun tidak tahu ya. Mungkin waktu dia membentuk kita, rambut melurus, tidak ada yang tahu. Mana tahu tuh rambutnya lurus, nggak ada. Ada yang lahir rambut pirang, ada yang matanya seperti kucing, nggak ada yang tahu. Menyala. Ada yang matanya kecil, ada yang matanya besar. Tadi pagi saya katakan, kadang-kadang saya berpikir, kenapa sih saya pendek? Tapi di dalam ruangan gereja ini seringkali kadang-kadang ada lampu putus. Kadang-kadang yang saya harapkan, kok Andi, kok tolong kok ganti lampunya. Kita kan pendek, nggak sampai. Serinja sudah naik di kursi, nggak cukup kakinya sampai. Akhirnya mengandalkan kok Andi. Kok Andi bilang begini, aku takut cukup kursi patah. Ya, ternyata kaki tinggi sampai, tapi takut kursinya patah. Kalau yang pendek tidak sampai, berani naik. Jadi orang tinggi punya kelebihan sendiri, orang pendek punya kelebihan sendiri. Ada seseorang pernah katakan seperti ini, jangan bangga karena di saat banjir orang tinggi tidak bisa nyebrang, orang pendek bisa nyebrang. Ya. Tapi di saat naik pohon orang tinggi lebih cepat, orang pendek kasihan ya. Pelan-pelan. Kadang-kadang kita komen sama Tuhan, kenapa Tuhan kok hidungku pesek? Kenapa kok kulitku gelap? Kenapa rambutku kok kruil seperti Indomie seleraku begini? Ya, kadang-kadang kita bertanya-tanya sama Tuhan, kenapa kok aku nggak seperti dia? Kelihatan pintar, kelihatan cerdas, enak ngomongnya, enak jalannya, kelihatannya kok enak-enak. Saya kok masa suram, kalau masa sehat itu sedikit saja. Seringkali banyak masa suram, tidak ada harapan. Kadang-kadang kita membanding-bandingkan diri kita. Tapi firman Tuhan katakan, engkau harus bergantung kepadanya. Kalau tergantung itu maksudnya tergantung apa yang engkau pegang. Jadi ada bahasa terserah. Kalau tergantung itu terserah. Kalau mau silahkan, kalau tidak mau juga tidak apa-apa. Jadi kalau berbicara tentang kebergantungan kita kepada Tuhan, hidup orang percaya dikasih satu hal, yaitu punya hubungan dengan Tuhan. Punya hubungan dengan Tuhan itu berdoa. Berdoa bukan hanya di gereja, di mana saja bisa berdoa. Ada seseorang yang pelayanan, dia pelayanan penginjilan. Dia di luar kota, di satu tempat, di satu desa. Tiba-tiba di jalan dia kepingin berdoa, ya dia berdiri di bawah pohon lah, dia duduk, dia berdoa. Karena Tuhan gak lihat tempatnya, Tuhan gak lihat siapa orangnya, tapi Tuhan hanya lihat hati yang berseru kepada Tuhan. Kalau berbicara tentang doa macam-macam, doa makan, doa tidur, doa bangun tidur, doa ucapan syukur, doa mau pergi, itu masih doa-doa biasa. Tapi ada kelas-kelasnya. Kalau sudah mulai doa penyembahan, ini banyak orang sakit ini. Kalau sudah mulai doa penyembahan, apalagi kalau penyembahan lama-lama, 1 jam aja terasa. Tanyakan kepada pengerja di sini, kalau penyembahan 1 jam gimana? Amin, matanya sampai sipit. Ya, apalagi kalau sudah 2 jam, 3 jam. Saya percaya waktu amin gak ada yang buka mata. Kalau doa 3 jam. Apalagi doa puasa. Bapak Ibu, saya tidak tahu pernah menjalannya, tapi saya sudah pernah tes. Waktu puasa rasanya tidak sanggup. Ada aja. Apalagi disebut dengan doa puasa, bisa nggak menahan daging ini? Bukan masalah nahan laparnya, nahan daging ini loh yang susah. Kadang-kadang manusia ini memang betul, kita itu butuh Tuhan untuk bisa menghandle hidup kita. Beberapa hari yang lalu saya sempat berbicara dengan seorang yang sudah berumur. Saya katakan, saya bertanya,
Ya bagaimana sih Tuhan itu buat kita? Dia katakan kita itu butuh Tuhan, karena ternyata Tuhan itu seperti sebuah rem. Kalau mobil nggak ada remnya, nggak tahu kapan berhentinya. Benar. Kalau pesawat nggak pernah ada alatnya untuk bisa berdiri. Bapak Ibu bisa bayangkan siapa penumpang turun pasti tinggal kepala, ngobrol sana ngobrol kiri kanan. Oh, di atas pohon, di atas danau, di atas laut, nggak tahu berapa di atas pohon, berapa di dalam sawah, nggak tahu, karena nggak ada remnya. Jadi merodos saya. Jadi kadang-kadang hidup kita seperti ini, kita perlu Tuhan untuk bisa mengerem hidup kita. Pada saat orang marah, coba perhatikan, kalau nggak ada Tuhan, saya percaya pasti mata putihnya sampai naik. Ya, saya percaya pasti sampai mendeli kalau Tuhan nggak rem hidup kita. Itu masalah sepele saja, kelihatannya sepele, tapi perlu diperhatikan. Kalau hidup di dalam Tuhan atau orang percaya hidup berdoa, ini sesuatu yang sensitif. Perhatikan ibadah-ibadah di dalam gereja, apalagi kalau doa-doa penyembahan dan doa malam, sepi. Karena apa? Orang sebut doa itu malas, terlalu berat. Lebih baik menyanyi daripada berdoa menyembah. Kalau menyanyikan masih bisa buka mata. Kalau menyembah, haleluya, haleluya, lama-lama, gak amin. Ya, dulu ada seseorang kebetulan, dia bilang seperti ini. Dia kan punya banyak pekerjaan di gereja. Waktu mereka adakan doa penyembahan, pengerjaannya kelihatan sopan. Aduh, mereka berlutut, mereka kelihatan bersujud di hadapan Tuhan. Tahu-tahu bukan menyembah, tidur. Ya, mereka nggak amin pengerjaannya. Ya, untuk sebut doa itu banyak pengalaman. Coba kalau nggak percaya, tesan di rumah. Sampai di rumah coba tes 1 jam. Ya, pasti aminnya nggak tahu modelnya jadi apa. Saya pernah tes 3 jam. 1 jam ini saya sudah hadap ke sana, hadap ke sini, sudah ke depan, sudah berpindah tempat. Ya. Karena saya merasa ternyata untuk menyembah Tuhan itu berat. Bukan berat apa? Karena manusia ini lemah, daging kita ini lemah, berat. Kayak ada yang gandolin gitu loh. Jadi ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, tidak semua orang masuk dalam hadirat Tuhan. Kelihatannya kita berdoa, kita menyembah, kita gereja, tapi tidak semua orang bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Karena untuk masuk dalam hadirat Tuhan itu butuh hati yang benar-benar siap. Kalau engkau sudah masuk di dimensi doa yang bisa membawa kita masuk lebih dalam, itu sudah enak itu. Tidak semua orang bisa merasakan itu. Kadang-kadang orang sudah melayani berpuluh-puluh tahun juga susah merasakan itu. Karena kadang-kadang kita sudah terlalu sibuk bekerja, melakukan segala aktivitas. Bagi kita itu doa itu disampingkan, disepelekan ala kadarnya. Waktu saya belajar firman Tuhan ini, saya coba mengoreksi diri saya. Kalau doa bangun tidur, saya sudah lolos. Tapi doa tidur, saya belum lulus. Karena apa? Sering ketiduran kalau malam. Kadang-kadang ya, kalau sudah malam-malam, kadang-kadang duduk-duduk bareng-bareng sebentar, ya Tuhan, saya bangun berdoa. Besok pagi baru sadar. Sadar-sadar sudah jam 4, jam 5. Menyesal Tuhan tiada guna. Sudah pagi, mau ngapain? Coba kita buka ayat pasal 12 ayat 19, ayat 9, 10. Ternyata di dalam genggaman tangan Tuhan semua yang hidup itu ada. 12 ayat 9. Ya, siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu bahwa tangan Allah yang melakukan itu? Ayat yang ke-10. Bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Itu jelas di sana. Nyawa segala yang hidup. Berarti semua yang hidup itu terletak di tangan Tuhan. Tangan
Setiap hari hidup saya dan saudara di tangan Tuhan. Bahkan nafas setiap manusia. Jadi setiap hembusan kita itu di tangan Tuhan. Bapak Ibu bisa membayangkan, kalau sampai kita tidak menempatkan diri kita sesungguhnya, Tuhan katakan kita terletak di dalam tangan Tuhan. Kalau kita sampai berani keluar dari tangan Tuhan, Bapak Ibu bisa membayangkan hidup kita seperti apa. Tadi pagi saya sudah katakan, ikan itu hanya hidup di dalam air. Yang pelihara ikan di rumah di dalam akuarium, coba pulang dikeluarkan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ikannya. Napasnya menggos-gos, kalau nggak ada. Karena ikan hanya hidup di dalam air. Begitu juga hidup kita, kalau kita berani keluar daripada Tuhan atau kita berani keluar daripada tangan Tuhan, saya percaya nafas kita juga pasti menggos-gos. Karena ada pelajaran katakan nafas hidup orang percaya adalah doa. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Jadi kalau nggak berdoa, nafasnya gimana? Nggak teratur. Ia kelihatan sehat, tapi di dalam tidak sehat. Bahkan firman Tuhan katakan di Ibrani katakan, ternyata tangan Tuhan itu menopang segala yang ada. Menopang. Jadi setiap hari Bapak Ibu jalan ke dalam dunia ini ditopang oleh tangan Tuhan. Hidup kita juga ditopang oleh tangan Tuhan. Segala yang terjadi di sekitar kita ditopang oleh tangan Tuhan. Ketika saya belajar firman ini, wabah yang sedang terjadi segala macam, saya percaya di tangan Tuhan. Amin. Hanya Tuhan yang bisa menghentikannya, tidak ada yang bisa. Ketika Tuhan menggerakkan tangannya baru bisa. Kita tidak bisa. Itu membuktikan bahwa ternyata kita perlu bergantung kepada Tuhan. Bahkan Yohanes katakan, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu Yohanes berbicara tentang pokok anggur. Karena orang Israel kan makanannya kan anggur. Kalau kita di sini makanannya apa? Enggaulah pokok. Di Surabaya ini lagi musim mangga. Kalau Bapak Ibu ke daerah-daerah Batu sana, ada durian, ada apel, ada jeruk. Jadi seolah-olah Tuhan mengatakan dia itu pokok apel yang terbaik. Hanya kepadanya engkau bisa dapat hidup. Karena orang Israel mereka percaya kepada anggur. Makanya Alkitab mencatat akulah pokok anggur. Jadi pokoknya, sumbernya. Jadi kalau kita tidak melekat kepada Tuhan, saya percaya bahwa hidup kita tidak bisa menghasilkan buah yang berkenan kepada Tuhan. Bahkan di dalam firman Tuhan di Yeremia katakan, orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Suatu saat ada seseorang berbicara kepada saya, dia menangis. Dia katakan, ternyata betul kalau kita berharap kepada manusia kita pasti kecewa. Saya dalam hati sudah tahu kok dilakukan, tapi saya nggak berbicara seperti itu karena dia lagi sedang susah. Setelah itu baru saya kasih tahu. Kan firman Tuhan sudah katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuk. Banyak hal yang bisa membuat kita kecewa di dunia ini, tapi firman Tuhan katakan, percaya Tuhan tidak pernah mengecewakan. Justru yang ada, kitalah yang sering mengecewakan Tuhan. Ada satu tokoh gereja namanya Calvin, dia katakan seperti ini, kita mengakui bahwa kita tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Tidak bisa. Kita tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Bapak Ibu coba gerakkan jari tangannya, semua bisa bergerak? Bisa. Jadi benar dia katakan seperti itu. Dia menyikapi yang kisah para rasul pasal 17 tadi. Tidak ada yang terjadi di luar daripada Tuhan. Bahkan dikatakan, di dalam Dia kamu hidup, kamu bergerak, dan kamu ada. Makanya dia katakan, tidak ada yang bisa menggerakkan satu jari saja di luar daripada kehendaknya.
Kalau kita bangun pagi masih bisa buka mata, masih bisa jalan ke sana ke sini, masih bisa bekerja, tangan ini masih bisa berfungsi, itu karena Tuhan yang menggerakkannya. Kadang-kadang kita merasa kita bisa. Kalau dulu masih remaja-remaja dulu, tangan saya sering kadang-kadang ke belakang, nggak bisa balik. Pernah mengalaminya? Kadang-kadang ibu cari, kalau kadang-kadang ke belakang ini susah untuk balik ke sini. Kalau di kampung ada kepercayaannya, katanya rohnya datang atau gimana. Tapi setelah kita mengenal Tuhan kan enggak. Itu hanya mungkin ada gangguan saraf. Jadi kadang-kadang tangannya kesebelasan agak lama baru bisa. Kadang-kadang kalau di pergelangan kaki ini, kalau ke sana agak susah untuk dibaliknya. Baru saya menyadari waktu saya belajar firman Tuhan, iya yang membuat itu semua Tuhan. Kita tidak bisa, itu hal sepele. Bahkan firman Tuhan mengajarkan kita bahwa dalam hal makan saja kita butuh Tuhan. Makanya di dalam doa Bapa Kami Matius pasal yang ke-6 dia katakan, berikanlah kami makanan yang secukupnya. Kalau di Indonesia doanya, berikanlah kami nasi yang secukupnya. Itu kepada orang Israel. Orang Israel makannya roti, orang Yahudi dulu makannya roti. Kalau kepada kita Indonesia, berikanlah kami nasi yang secukupnya. Untuk urusan makan saja kita butuh Tuhan, belum yang lain-lain. Hanya urusan makan saja kita butuh Tuhan. Karena ada dua hal dalam hal makan, dapat makan dan bisa makan. Ada orang yang tidak dapat makan, ada orang yang tidak bisa makan. Ada kata-kata yang bisa jadi koreksi dalam hidup kita. Ada yang bisa membeli sepatu yang mahal, tapi sayang kakinya tidak bisa pakai sepatu. Yang kedua, ada yang bisa membeli makanan yang banyak, tapi sayang tidak bisa makan. Karena menurut dokter, dia hanya bisa makan yang rebus-rebus saja. Jadi kalau masakan Padang, dia tidak bisa masuk. Karena di sana gorengan semua. Dan ada juga yang mengatakan, ada yang punya mobil dan pesawat yang bisa kemana saja, dan bisa menyewa pesawat pribadi untuk bisa berjalan kemana saja. Tapi sayang, dia tidak bisa menikmatinya karena ternyata ada masalah di tulang belakang yang hanya mampu bertahan untuk duduk cuma 15 menit. Kalau 15 menit naik pesawat gimana coba? Baru naik sudah harus turun, nggak tahan. Ya, nggak ada pesawat yang jalan cuma 15 menit. Paling tidak harus setengah jam atau 1 jam. Waktu saya lihat ini, saya mengoreksi diri saya, iya Tuhan benar. Ada orang yang bisa membayar mahal di tempat pertontonan atau di bioskop yang terkenal. Tapi sayang dia tidak bisa nonton karena ternyata mata sebelahnya terganggu. Masa sih ke bioskop cuma nonton pakai mata sebelah, kan nggak mungkin. Dan rasanya ganjil. Sudah biasa nonton pakai mata 2, kalau tiba-tiba nonton pakai mata 1 gimana? Rasanya agak ganjil ya. Jadi ternyata untuk bisa makan dan untuk dapat makan, kita harus bergantung kepada Tuhan. Kalau kita mengajari kita sederhana, bisa makan itu loh, bisa makan dan minum. Jadi ternyata seberapa banyak yang engkau punya, seberapa banyak makanan yang engkau punya, itu tidak menjadi alasan untuk engkau tetap bergantung kepada Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir, masih banyak kok, stoknya masih sampai 1 tahun kok baru habis. Tapi kita tidak tahu yang akan terjadi pada hari esok. Kalau tiba-tiba datang kesusahan, itu siapa yang kita andalkan? Siapa yang kita percayai? Kita harus bergantung kepada Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan, untuk urusan tidur pun kita butuh Tuhan. Mazmur katakan, dengan tenang engkau bisa tidur dengan nyenyak dan damai. Itu Mazmur katakan, Mazmur pasal yang ke-4. Bapak Ibu bisa membacanya. Bahkan dia bilang, untuk bisa bangun tidur pun engkau butuh Tuhan. Kadang-kadang ada orang yang tidak bisa tidur. Hanya urusan tidur, hanya 2 saja. Untuk makan saja engkau butuh Tuhan. Untuk bisa tidur saja engkau butuh Tuhan. Kadang-kadang kami yang sebagai pelayan-pelayan ini sudah baca firman Tuhan, sudah bolak-balik, sudah baca 5 pasal, bingung mau ngapain. Kadang-kadang sudah 3 jam, sudah 4 jam, nggak dapat apa-apa.
Ketika saya belajar firman Tuhan, baru saya menyadari, ternyata untuk bisa belajar dengan baik, ternyata untuk bisa mengerti firman Tuhan, ternyata juga kita harus perlu tergantung kepada Tuhan. Kadang-kadang kita merasa bisa, aku kan sudah biasa, mimbar itu sudah sebagai tempat tidur kok, sudah naik turun di sana kok, yang penting berdiri lalu turun selesai. Bukan gitu. Karena kita perlu Tuhan. Nanti kalau suatu saat tiba-tiba berdiri di sini terus ambruk bagaimana? Kalau tiba-tiba terus nggak bisa ngomong, terus nggak bisa ngapa-ngapain, terus apa yang harus disampaikan? Jadi untuk bisa ngomong pun butuh Tuhan, perlu mempersiapkan dan perlu bergantung kepada Tuhan. Benar. Hidup ini kita perlu bergantung kepada Tuhan. Tadi pagi saya katakan, kalau di kampung tidak ada pedesaan, banyak orang kan masih pelihara binatang-binatang peliharaan. Kadang-kadang kalau di kampung kami itu ada kambing, ada sapi. Nah kadang-kadang itu mungkin ada kambing yang nakal. Kalau anak-anak remaja pergi di ladang atau pergi di kebun, dikejar sama kambing. Terus kalau kita berlari, kita harus cari pohon untuk bisa naik atau bisa bergantung melompat. Hati-hati, jangan sampai bergantung kepada pohon yang cepat roboh, engkau jadi santapannya. Pohonnya patah, silahkan menikmati. Ya. Jadi kalau kita bergantung, harus lihat pohonnya. Makanya hari ini kalau kita bergantung, kepada siapa kita bergantung? Kita harus lihat. Jangan sampai kita masih kuat, justru yang kita bergantung itu dia lebih cepat roboh, terus kita mau ngapain? Kalau kita sudah bergantung kepada Tuhan, pastikan supaya selama-lamanya engkau tetap bergantung kepada Tuhan. Amin. Jangan sebentar-sebentar bergantung, sebentar-sebentar lepas, besok pegang, 2 hari lepas. Kadang-kadang kita manusia itu lupa diri, atau mau dibilang tidak tahu diri. Dulu ada pelajaran tangan 2 orang berpegangan. Jadi kita seperti tangan Tuhan begini. Kalau kita lepas, dia tetap memegang. Kadang-kadang justru kita yang lepas. Tapi percaya Tuhan tetap menolong engkau. Oleh karena itu engkau tetap bergantung kepada Tuhan. Dalam urusan makan saja kita butuh Tuhan, dalam urusan tidur saja kita butuh Tuhan, supaya bisa tidur dengan nyenyak. Apalagi mimpi-mimpi indah lagi, tidur sampai pagi. Kalau tengah malam mimpi buruk, kalau tengah malam bangun kabur keluar dari rumah, mana bisa tidur? Ya, itu urusan darah sepele saja kita butuh Tuhan. Ada seorang kakek dari kampung, dia datang menjenguk anaknya di kota. Dia makan di sebuah warung. Ada sekelompok anak muda, ada juga makan di situ. Bapak ini sebelum makan kebiasaan dia selalu berdoa, mengucap syukur, dia berdoa. Anak-anak muda ini setelah bapak ini amin belum makan, anak-anak muda ini datang bertanya, kakek, memangnya di kampung itu semua orang sebelum makan harus berdoa ya kek? Kakek ini dengan diam. Tanya lagi, kakek, memangnya semua orang di desa besar kecil tua memangnya sebelum makan harus berdoa ya? Seorang kakek ini diam terus dia jawab. Jawabannya gak enak. Hanya sapi saja yang makan tidak berdoa. Seorang anak muda ini kaget meninggalkan makanannya pulang. Itu kalau mau diterjemahkan bilang gini, kalau engkau makan tidak berdoa, engkau tidak lebih daripada sapi. Ya, tidak, anak muda ini kabur pulang. Jawabannya sepele, tapi menusuk. Memang iya. Untuk bisa makan itu kita perlu berdoa kepada Tuhan. Mau kemana-mana itu, ibu-ibu biasanya kalau masuk kamar diam-diam itu berdoa. Karena bapak-bapaknya yang gak sabar di depan, bel, ting, gak lama, ting, terus gak sabar ya. Dikira ngapain di dalam? Padahal ibunya sedang berdoa. Kadang-kadang anak-anak juga begitu, kalau mau pergi itu langsung terus naik. Padahal gak tahu kalau mamanya di dalam lagi sedang berdoa untuk perjalanan supaya terselamatkan. Kadang-kadang kita lupa. Nanti kalau di tengah jalan ada apa-apa baru ingat. Iya, betul. Tadi aku lupa berdoa. Hari apa? Kira-kira 2 hari yang lalu. Saya keluar ke depan. Ada sesuatu yang saya mau beli, orang lewat. Tanpa saya sadari di sebelah got ada yang agak naik, seperti ada ganjalan seperti ini. Tiba-tiba kaki saya terkilir di sini.
masih ada bekasnya hitam, ada kulitnya terkupas. Saya kan sedang mempersiapkan pelajaran ini, firman Tuhan. Baru saya menyadari, untuk keluar ke depan rumah itu aku perlu bergantung kepada Tuhan. Dapat luka pulang, hal-halnya gini-gini, keluarnya enak-enak, pulangnya sudah gini-gini. Itu hal kecil, hal sepele. Jadi kemanapun kita pergi, apapun yang terjadi dengan hidup kita, tidak ada yang lain ketika kita berharap kepada Tuhan atau kita bergantung kepada Tuhan. Sebelum saya menutup firman Tuhan, ada satu cerita. Suatu saat seorang papa ini, dia ngefans sama sepak bola, dia mau nonton bola. Dia pulang bekerja, sudah agak malam. Dia kepingin nonton, paketnya habis, paket data habis. Setelah itu hanya ada satu yang bisa isi paket tengah malam, yaitu Bank Mandiri atau ATM Mandiri. Dia pergi ke ATM Mandiri. Sampai di sana ternyata keluar besar. Maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Keluar ya. Pergi mencari tempat lain, bank lain, Bank BRI. Sampai di sana ternyata ada tulisan, maaf, lagi error. Dia keluar lagi, dia pergi cari bank lain untuk bisa transfer kepada Mandiri, karena hanya Mandiri yang bisa isi pulsa tengah malam. Dia pergi transfer, berhasil. Puji Tuhan, dia pulang. Di dalam perjalanan dia registrasi, tapi ternyata untuk registrasi juga lama, agak nunggu beberapa menit, sekitar 20 menit, 30 menit. Agak lama kemudian ternyata ada pesan, registrasi Anda berhasil. Waktu sudah menunjukkan jam 1 lewat 30 menit atau sudah setengah 2. Jam tayang bolanya jam 2. Setelah itu dia duduk tunggu-tunggu, tinggal setengah jam. Ternyata tunggu setengah jam, dia tertidur bangun jam 5. Jadi dia baru sadar usahanya ternyata sia-sia. Sudah masuk berapa kali bank, sudah keluar, sudah bela-belain kemana-mana. Bangun pagi dia menyesal. Sampai dia katakan, ternyata ya, aku termasuk juga orang yang tidak punya otak, tidak bisa berpikir. Karena apa? Untuk bisa menonton bola, aku perlu bergantung kepada Tuhan. Itu hal sepele. Terus kalau bangun jam 5 mau ngapain? Sudah selesai, tinggal iklannya. Jadi dia menyesal. Hari itu dia menyesal untuk bisa menonton bola. Ternyata dia juga perlu berharap kepada Tuhan. Itu masalah sepele. Tapi sampai hari ini ada pertanyaan khusus bagi kita. Sampai hari ini, sampai di mana kita bergantung kepada Tuhan? Kadang-kadang cuma 50% bergantung kepada Tuhan, 50% kita simpan. Tapi yang Tuhan minta bergantung sepenuhnya, atau 2 tangan. Jangan hanya 1 tangan saja bergantung, tetapi harus 2 tangan supaya bisa mampu membawa engkau menikmati segala yang Tuhan janjikan. Biarkan firman Tuhan pada saat ini boleh menjadi berkat bagi kita.